Di sini kita bakal bahas dulu soal amfibi. Jadi amfibi contohnya di sini adalah katak, dia itu termasuk ke dalam kelompok yang dinamakan sebagai tetrapoda. Tetrapoda artinya tetra itu 4, poda itu kaki. Dia udah punya 4 kaki gitu. Itu yang membedakan si tetrapoda yang ini ya. Jadi tetrapoda itu ada amfibi, ada mamalia, ada reptil dan aves. Tapi kita bakal bahas dulu soal amfibi di sini. Jadi tetrapoda perbedaannya dengan si ikan-ikanan itu adalah dia udah punya limb atau tungkai di sini. Dan tungkainya itu ada berapa? Ada 4, makanya namanya tetrapoda gitu. Nah, ciri khas lain dari tetrapoda itu bakal kita bahas di video ini dan ini bakal saya kecilin dulu. Saya bakal munculin foto kodok di sini. Nah, ini adalah contoh dari amfibi ya, jelas ya. Ini katak kan, katak hutan bahkan kelihatannya. Dan dari warnanya yang cerah begini, warna-warni, ada kuningnya, ada hitamnya dan ada merahnya. Ini udah pasti beracun ini. Jadi kalau misalnya kalian ke hutan terus lihat eh, katak atau kodok yang warnanya udah warna-warni dan mencolok ini itu udah pasti beracun. Jadi jangan dipegang ya. Beracun ya. Jadi ini si kulit-kulitnya itu pasti beracun ini gitu. Tapi racunnya kita nggak tahu apakah dia hemotoksin atau neurotoksin, nggak ada indikasinya. Tapi ya itu, kalau misalnya ke hutan lihat kodok yang warna-warni jangan dipegang, dibiarin aja gitu. Jangan dideketin juga. Nah, dari sini, dari foto ini kita bisa lihat ciri-ciri khas dari si amfibi. Contohnya adalah pertama tadi ya, jadi si amfibi itu dia termasuk tetrapoda, tetrapoda paling awal bahkan dibanding yang tiga lain ya, dibanding aves, reptil dan mamalia. Jadi amfibi itu disebut tetrapoda. Kenapa? Karena dia sudah punya ini 4 tungkai. Gitu. Karena kan dia hidupnya di darat kan. Makanya dia punya 4 tungkai. Dia nggak punya sirip lagi ya. Dia udah termodifikasi jadi kaki di sini. Nah, selain itu, hal lain yang bisa kita lihat dari foto ini adalah lihat ini nih. Ini kelihatannya licin kan. Ini kelihatannya basah kan, lembab kan. Nah, itu adalah ciri khas lain dari amfibi. Jadi amfibi itu punya kulit yang tipis dan lembab gitu. Terus dia juga ya tadi ya, dia bisa kelihatan dari sini, dari warna-warnanya ini. Dia itu biasanya punya kelenjar racun pada kulit gitu. Untuk apa? Untuk proteksi gitu, untuk alat agar dia tidak dimakan oleh predator. Walaupun kekuatan racunnya atau tingkat potensi racunnya itu beda-beda ya antar kodok dan katak gitu. Jadi kenapa sih si kulitnya itu tipis dan lembab? Kenapa begitu? Karena dia itu bisa respirasi via kulitnya. Dia bisa bernafas via kulitnya. Tapi dia juga punya paru-paru, jadi dia bisa melakukan dua mode respirasi, bisa via kulit, bisa via paru-paru. Nah, untuk respirasi ini kita bakal bahas di video selanjutnya ya. Untuk video yang ini sekedar tahu aja dulu. Lalu ciri khas lain adalah karena amfibi itu dia tinggalnya di darat, ya di darat dan di air ya, makanya namanya amfibia. Amfi itu dua alam makanya kan. Nah, selain dia tinggalnya di air, dia juga bisa bergerak ke darat. Nah, bedanya darat dengan air itu apa? Nah, saya udah pernah nyinggung di bagian yang soal chondroichthys, terutama soal hiu ya. Jadi kalau hiu, karena dia tinggalnya di perairan, maka dia nggak perlu alat pendengaran kan. Dia nggak punya telinga kan. Tapi si amfibi ini, contohnya katak atau salamander, dia kan bisa bergerak di perairan, tapi juga dia bisa tinggal di daratan. Nah, di daratan itu mediumnya udara dan suara bisa merambat di situ. Makanya kalau misalnya katak ketika dia musim kawin itu kan dia nyanyi kan, dia mengeluarkan banyak suara keras kan. Nah, suara itu tuh buat apa? Buat manggil si betinanya biar mau kawin sama dia kan. Nah, kalau misalnya dia mengeluarkan suara, otomatis si betinanya juga dia bisa mendengar kan. Si jantannya juga ketika mengeluarkan suara, dia juga tahu kan suara apa yang dia buat kan. Artinya di sini si amfibi itu udah punya organ pendengaran. Jadi di sini saya bisa tulis amfibi itu ada
organ pendengaran. Atau dia bisa mendengar, dia punya telinga walaupun telinganya terdiri dari tulang pendengaran yang relatif lebih sederhana dibanding pada reptil atau mamalia. Tapi setidaknya dia udah ada kemajuan dibanding si ikan-ikan ini, karena ikan ya tadi yang udah saya bahas di Chondroichthyes, bahwa ikan itu tinggalnya di air dan di air itu suara tidak dapat merambat. Jadi ikan itu tidak bisa mendengar suara walaupun dia bisa mendeteksi getaran. Tapi amfibi itu dia punya organ pendengaran atau punya telinga. Oke, mungkin segitu soal ciri khas dari amfibi di awal. Selanjutnya kita bakal bahas lebih dalam soal respirasi kulit dan paru-paru pada